Guys, balik lagi bersama saya Akbar CK. Akhirnya tim RH menanggapi soal isu dugaan perselingkuhan antara RH dan T, seperti yang diungkap oleh Farhad Abbas. Yang lucunya ketika ditanya tim RH ini jawabannya nggak nyambung. Dan yang lagi viral nih sosok Charlie Chaplin, yang kabarnya sedang ketar-ketir ketika Rismond akan membongkar siapa dalang sesungguhnya di balik Roy Suryo CS. Pertanyaannya, siapa Charlie Chaplin ini sampai-sampai Rismond minta perlindungan LPSK ketika ingin membongkar dalang di balik Roy Suryo CS? Satu hal tadi saya dengar kan Bang Refli ngomong bahwa udah kita nggak mau bahas yang receh-receh. Mungkin bapak-bapak itu sedikit waduh tepat. Yang receh-receh kata Refli. Memang nggak perlu kita tanggapin, tapi saya pikir perlu ada statement yang sedikit untuk apa ya supaya tidak menjadi liar isu-isu yang dia. Monggo Pak, Bapak berdua boleh bergantian. Liar gimana? Tentang gosip-gosip murahan receh itu loh Pak. Punten-punten. Gak apa-apa kan ya kita buka sedikit. Biar ini legalnya TNI nih yang ngomong langsung. Perlu ditegesin kayaknya itu Pak. Iya. Karena kan satu fitnah itu kan memang nggak ini kan. Memiliki konsekuensi hukum juga. Ya betul kan Pak ya? Iya, iya. Mungkin boleh di. Bagaimana instrumen hukum dapat Saya mana? Panusan dulu. ya. Baik. Yang pasti tegakkan hukum yang benar biar tidak kemana. Indonesia akan damai bila benar menempatkan hukum yang benar. Kalau salah-salah, kalau benar-benar. Jangan liar. Nggak nyambung. Ya. Jadi jangan asal ngomong ya Pak ya? Ya. Oke. Pak Dwi. Hukum di Indonesia itu sudah baik. Hukum di Indonesia sudah memberikan satu aturan yang secara komprehensif itu sudah memberikan satu aturan yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Ya. Gitu. Jawabannya sama-sama nggak nyambung nih ya. Ini sumbernya dari YouTube Repli Harun Official. Kalau kata si Repli itu isu receh, tapi nggak ada bantahan. Nah, sekarang nih si Tipa juga menanggapi soal isu tersebut. Tetapi secara tidak langsung si Tipa seperti nggak ada bantahan. Cuma bilang ya, itu fitnah daripada Termul ini nih guys, nih ya panjang nih kalau dibaca, teman-teman bisa searching di FB di Fauzia Tiasuma ya. Termul tak hentinya bikin fitnah ya, intinya kesimpulan seperti itu. Tapi secara nggak langsung nggak ada bantahan dari si Tipa ini guys. Sekarang ya kita bahas lagi soal Charlie Chaplin. Siapa sih sebetulnya si Charlie Chaplin ini? Saya mendengar beberapa media bahwa ada Charlie Chaplin, ada beberapa tokoh. Nah, hari ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara Rismond, jangan bermain-main dengan persoalan ini, ungkap semuanya. Usut segera siapa yang mendanai ini harus diproses. Betul. Kalau perlu diterapkan pasal TPPU tidak pidana pencucian uang karena ada dana yang saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Chaplin ini siapapun kami belum jelas nih. Ini siapa ini di balik ini semua? Itu harus diusut tuntas. Ya, jangan sekali-kali membiarkan hal isu-isu ini digoreng terus, dibuat sesuatu sebagai hal yang biasa, lumrah, kalau yang sebenarnya adalah suatu tindak pidana. Nah, saya mengingatkan kepada Anda yang berada di belakang ini, kalau memang betul keterangan saudara Rismond, nol di TV. Seperti anggota dewan yang menyebut ada teman saya ijazahnya palsu. Nah, kalau ijazah palsu nggak boleh ditolerir, apalagi digunakan untuk menjabat sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin bangsa, nggak boleh. Kalau itu benar-benar palsu. Dan ingat ya, saya ingatkan sekali lagi, ya Anda keluar dong. Jangan cuma bisa mendanai, keluar, sampaikan kepada publik sesuatu yang salah. Jangan bersembunyi behind the screen. Kalau itu memang salah, ungkapkan dong, gentleman. Anda seorang laki-laki, kalau Anda laki-laki, kalau Anda seorang perempuan, Anda harus tegas.
Gentleman, keluar dari persemujan, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Rismond, lu jangan takut. Kalau you memang benar, you ungkap semua. Apa benar ada keterlibatan orang-orang ini? Dan saya minta penyidik Polda Metro Jaya mengusut tuntas siapa yang mendanai. Usut terus. Ini ada kaitan-kaitan yang saya anggap ini merusak berbangsa dan bernegara. Saya ingatkan sekali lagi, ada masa, ada orangnya. Ada orang, ada masanya. Kami pemuda saat ini tidak terima kalau hal-hal ini dihalalkan. Kenapa? Dalam penegakan hukum, membangun berbangsa dan bernegara, tidak seperti itu, kawan. Ya kan? Tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar. Keluar. Anda keluar. Kita sikat ya. Nggak ada urusan. Bang, tapi mungkin dari pihak Pak Jokowi mungkin ada dugaan tertentu nggak sih Bang sama siapa mungkin Charlie Chaplin ini gitu? Ya, Charlie Chaplin ini saya cuma dengar Charlie di Chaplin. media ya. Ada Chaplin ini pun gayanya kayak yang bener aja kau ini Chaplin. Ini siapa Chaplin ini kita belum tahu ya. Makanya saya akan bertanya kepada Rismond ya, kalau memang itu ada, saya minta penyidik usut tuntas dananya. Siapa yang memberikan, ada kaitannya nggak sama rekeningnya dan lain-lain sebagainya. Usut tuntas. Nggak boleh bermain-main begini nih. Ngeri. Pertanyaannya, siapa sih sosok si Charlie Chaplin ini yang sedang ketar-ketir sampai-sampai Rismond minta perlindungan LPSK dan akan bongkar dalangnya. Waduh. Siapa ya si Charlie Chaplin ini? Baik, ada satu lagi julukan yang muncul di permukaan selalu di media sosial, bahkan ada yang bikin meme atau meme gitu. Ini siapa nih? Wajahnya wajah Anda. Senang Dikasih dijuluki topi, dikasih Chaplin. badan Charlie Chaplin. Dan orang selalu oh dasar Chaplin. Anda tahu nggak Anda dijuluki? Waduh. Masih hibur orang. Kalau saya dibilangin Dracula apa sama makan orang. Tapi itu menghibur orang, mahal ongkos harganya itu. Nggak tahu kenapa dasarnya. Mungkin karena kumisnya yang sama. Kumis saya nggak panjang. Chaplin itu gini, kayak Hitler. Baik, jadi kalau untuk Chaplin menurut Anda sih nggak terlalu jadi persoalan. Kalau dia bilang saya Dracula baru saya marah. Baik, Pak. No comment. Silakan teman-teman yang menilai beri kesimpulan. Lanjut. Ada Dr. Tifa, ya. Ya, Tifa aja dulu. Kepada Tifa, ya, saya mau sampaikan, saudara itu ternyata masih melangsungkan kuliah S3, belum lulus sepenuhnya, belum ada disertasinya. Sehingga menurut saya jangan lagi menggunakan atau memakai predikat doktor. Ya, saya tegaskan ini. Ya, jangan sampai nanti di persidangan saudara menggunakan gelar doktornya. Yang padahal gelar palsu belum diselesaikan secara akademik. Ya, belum memperoleh pengukuhan dari universitas di mana tempat saudara melangsungkan perkuliahan. Jadi apabila nanti saya jumpai memang masih dipergunakan predikat-predikat doktor itu, ya, saya kasih tahu ya, yang namanya di pengadilan itu ada sumpah. namanya sumpah. Oke, ketika seseorang saksi itu memberikan keterangan. Jadi saya wanti-wanti nih, jangan sampai lagi dipergunakan. Apabila memang tetap dipergunakan, kami selaku tim kuasa hukum, tim hukum tidak akan segan-segan melakukan upaya hukum. Ya, itu dari saya, peringatan saya kepada Ibu Tifa. Demikian. Ini adalah sebuah alkisah tak tertulis di sebuah negeri, di mana hiduplah seorang kakek tua, sebut saja namanya Chaplin. Negeri tersebut memang sedang terguncang dan tertekan akibat situasi global diakibatkan oleh sebuah perang nun jauh di negeri timur sana. Situasi Chaplin yang Ternyata Chaplin ada di mana-mana. memang sedang terganggu usahanya akibat lahan-lahan ilegalnya diambil oleh negara, tambang ilegalnya diambil oleh negara, dia terusik. Usahanya, bisnisnya merasa diganggu oleh sang penguasa. Dan kemudian si Chaplin mengumpulkan ekonom-ekonom untuk membangun narasi bahwa seolah-olah negeri itu akan bangkrut dalam 2 bulan ke depan, akan tumbang dalam 3 bulan ke depan,
habislah dan harapan mereka tampaknya sang pemimpin negeri tersebut akan tumbang. Mereka tampaknya sangat tidak suka dengan kebijakan sang pemimpin tersebut yang ingin melakukan gerakan-gerakan pembelaan terhadap negara Palestina. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan sang pemimpin tersebut. Maka para pendukungnya membangun narasi bahwa seolah-olah Situa Chaplin akan terbang ke negeri timur jauh di sana untuk misi perdamaian di sana. Maka Situa Chaplin mengubah strateginya. Dia ke Bangkok untuk mengobati sakit tuanya dan dari Bangkok akan bergeser ke negeri Pakistan. Dari Pakistan dia tetap berharap bisa masuk negeri timur nun jauh di sana. Hanya untuk membangun opini, membangun narasi bahwa dialah yang paling peduli terhadap keyakinan yang diyakininya dan dirinya, dan narasi itu akan dibenturkan kepada pemimpin negaranya bahwa pemimpin negaranya lebih berpihak kepada musuh agamanya. Inilah yang sedang dibangun Situa Chaplin. Itu akan menjadi kenyataan. Saya tidak tahu karena memang Situa Chaplin ini punya peliharaan bernama Abah. Abah ini adalah sebuah seekor pion yang diharapkannya akan menjadi pemimpin, maka bisnisnya Situa Chaplin akan kembali menyala bagaikan nyala api neraka yang menyala. Ngeri teman-teman ya. Sekarang teman-teman bisa menilai, ya bisa berpendapat. Silahkan ketik komentar teman-teman di kolom komentar. Siapa sih sosok Chaplin ini? Si sosok Chaplin. Ya kan guys, ngeri ya. Saya nggak mau nyebut nama, tapi ya itulah. Punya peliharaannya namanya Abah. Aduh, saya baca kamu sendiri. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.